Nah, dah dari record sudah ya kayaknya. Oke, Sudah Bapak, sudah. Sudah, selamat Pak. sore Silakan. Bapak-bapak peserta pelatihan. Nah, Sore, sore. gimana kabarnya? Semoga sehat semua ini, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Pak, Langsung selayan kali sehat, suyung. Pak. Walaupun jam sudah sore, Iya. udah makan siang, mudah-mudahan. Sudah, Pak. Ini Sudah Pak, yang ini kali Pak nih. Febri kayaknya lama ada di jalan ya, dari Denpasar ke Bangli nih ya Pak Dini. Pak Iya Febri ya? Pak, mengejar centang biru Pak. Centang biru. Pahlawan centang birunya nanti. Oke, kita walaupun ya dalam keadaan yang memang lelah, tapi tetap semangat dalam mengikuti pelatihan hari ini, sore ini. Oke, semangat. Oke, kita lanjutkan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa yang kita bahas hari ini tentang lingkup bidang capaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan, seperti yang sekolah yang kita omong, ini SMK. Sebelum kegiatan dimulai, nanti saya minta nih siapa yang dapat giliran hari ini memberikan memimpin doa pembuka. Silakan. Pak Denny sekarang piketnya. Oh. Oke, siap. Silakan Pak Denny. Ayo Pak Denny. Ya, Semoga kita selamat hari ini. Astongkare Pak Giri. Baik, Bapak-bapak kalian, sebelum kita memulai acara pelatihan ini, mari kita berdoa semoga kita diberi keselamatan. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Denny atas doanya. Semoga kita dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Oke. Kita lanjut ke materi ini. Nah, apakah tujuan kita saat ini belajar nih? Tujuannya adalah memahami aspek yang ada pada sekolah kejuruan. Ini karena aspek-aspeknya akan terbagi nih untuk setiap jenjang pendidikan. Kemudian memahami bidang layanan BK terkait dengan aspek dan capaian layanan di sekolah. Oke, itu tujuan pelatihan hari ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint. Kita tunggu saja materinya. Oke, di-share dulu. Oke, Bapak-bapak bisa melihat materinya? Bisa Pak, bisa. Bisa, oke. Nah, kita awali nih materi dengan penganjelimat. Nah, ini kayaknya semua Hindu nih dengan ciri khas udangnya. Oke. Kita awali dengan Om Swastiastu. Yang berbesar Rimun. Nah, lingkup bidang capaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan. Nah, ini ada beberapa aspek di layanan pribadi nih. Kalau kita lihat di sini ada layanan pribadi, aspek yang akan dibahas di SMK itu adalah aspek landasan religius, kemudian landasan perilaku etis, kematangan emosional, pengembangan diri, dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, apa capaian yang akan ingin diwujudkan dalam hal layanan pribadi ini? Mohon maaf Itu, Pak, saya ke belakang sebentar Pak. oke, silakan Pak Febri. Peserta didik dapat memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Oke, di sini saya jelaskan sedikit ini tentang landasan religius itu apa sih sebenarnya? Ya, apa yang diinginkan di sini?
Nah, landasan religius ini menginginkan supaya peserta didik itu berkeyakinan tentang Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai ciri bahwa hidup itu harus punya keyakinan, berkeyakinan, saling menghormati, toleransi terhadap pemeluk agama dan keyakinan yang lain. Nah, sesuai ini profil Pancasila. Nah, landasan perilaku etis ini apa? Nah, peserta didik ini memahami sekaligus mengenal keragaman norma atau aturan nilai yang berlaku di masyarakat. Ini salah satu cirinya nih, saya hanya berikan cirinya. Menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan mengambil keputusan. Jadi, supaya anak didik itu bisa mengambil hal-hal yang terbaik untuk dirinya dan untuk masyarakat dan keluarganya. Kemudian ini ada kematangan sosial. Jadi, kematangan emosional. Nah, kematangan emosional ini peserta didik mampu menilai situasi secara kritis sebelum bereaksi secara emosional. Ini biasanya anak-anak seusia SMK nih emosinya tinggi nih, nggak labil. Kemudian ini pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah mengembangkan minat dan bakatnya. Apa yang harus dia miliki, dia sadari kelebihan dan kekurangannya. Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, ini adalah kelanjutan nanti dia setelah mengenyam pendidikan atau setelah lulus sekolah. Jadi ini adalah tindakan yang memang harus direncanakan dari awal, dari sedini mungkin, sehingga mereka nanti dapat mengambil keputusan dengan baik di saatnya nanti. Nah, kita lanjut ke bidang layanan sosial. Ini aspeknya adalah kesadaran bertanggung jawab, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesadaran gender. Nah, ini apa yang ingin dicapai dalam layanan sosial ini? Peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyelesaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan bermakna dalam kehidupannya. Nah, ini kita lihat sedikit seperti apa kesadaran dan bertanggung jawabnya. Nah, di sini peserta didik ini harus mampu memelihara interaksi sosial. Adanya kesadaran tingkah laku dan kesadaran akan akibatnya bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Jadi dia punya tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini kematangan hubungan dengan teman sebaya seperti apa? Di peserta didik ini harus menghargai juga teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, egonya ini dimasuk di sini ya. Kemudian kesadaran gender. Jadi peserta didik ini harus menyadari kalau dia itu adalah mungkin laki-laki atau perempuan atau memang bagaimana kodratnya dalam kehidupan. Jadi tidak ada menyimpang dalam hal ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini bidang layanan akademik. Aspeknya adalah kematangan intelektual. Nah, biasanya di sini kematangan intelektual ini yang banyak dituntut oleh para guru. Jadi dikejar. Jangankan pada guru, sekolah dan semua akan melihat lebih di intelektual dibandingkan dengan sikap yang dilakukan oleh peserta didik. Apa yang ingin dicapai dalam pelayanan ini adalah peserta didik dapat mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sifat dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, karir. Jadi SMK ini sangat fokus sekali di dalam bidang karir karena banyak anak-anak memilih SMK ini tujuannya adalah karir karena banyak pertimbangan karena ekonomi keluarga dan ingin begitu tamat langsung bisa bekerja. Nah, apa yang kita akan berikan kepada anak didik? Nah, seperti apa aspeknya?
Ini perilaku kewirausahaan. Kemudian ada wawasan dan kesiapan karir. Apa yang ingin dicapai? Peserta didik dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya hingga mencapai kesuksesan, memiliki perilaku hemat, cerdas, mengelola keuangan, dan mengaplikasinya dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itu kita sudah membahas tentang ada 4 bidang layanan yang akan kita berikan nanti kepada anak didik kita di SMK. Itu yang bisa saya paparkan untuk mengenai paparan materi hari ini. Mungkin ada bapak-bapak yang mungkin kurang jelas atau ingin menambahkan atau ingin berbagi. Silakan ada yang menanggapi. Kalau tidak ada menanggapi, mungkin saya akan memberikan. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Di sini saya mau sharing sih sebenarnya Pak. Oke, silakan. Berkaitan dengan siswa yang banyak menikah pada saat masih mengenyam pendidikan seperti itu. Mungkin menurut Tiang ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu seperti tadi ya pribadinya. Jadi di mana pribadi siswa itu harus kita coba di slide kedua Pak. Bentar ya. Nah kalau tidak salah itu tadi ada. Salah, nggak mau dia. Nah, menurut Tiang Pak untuk fenomena seperti ini mungkin siswa itu kurang adanya sosialisasi sosialisasi mungkin dengan bahayanya pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya itu mungkin siswa kurang mendapatkan sosialisasi dari sekolahnya. Nah, mungkin di sini kita juga sebagai guru BK bisa memberikan untuk dirinya agar siap itu, dan dari pribadi ini kan aspek kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga itu di aspeknya. Nah itu mungkin kita bisa memberikan sosialisasi bahayanya pergaulan bebas, seks bebas, dan nanti akan berimbas ke dirinya sendiri, terlebih ke kehidupannya. Seperti itu sih Pak. Oke, sangat bagus pendapatnya dari Pak Febri ini, jadi memberikan layanan yang terlebih dahulu dan siswa. Mungkin Pak Denny ini, Raisen, silakan Pak Denny berikan tanggapan Anda tentang gimana itu pendapatnya dari Pak Febri. Ya baik Pak Giri, saya cuma sedikit menambahkan betul apa yang dikatakan oleh dari Pak Febri itu. Nah menurut Siang juga dari sisi lain, nah kita sebagai guru BK itu setidaknya harus membimbing siswa itu gimana biar secara mentalnya itu harus siap. Kalau kamu menikah, artinya dia berikanlah suatu gimana ya, semacam pertimbangan atau gambaran bagi siswa kalau kamu menikah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, makanya kita setidaknya harus menguatkan mental dari atau menguatkan pribadi dari siswa itu sendiri, Pak. Karena biar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi mereka masih siswa SMK tuh mungkin egonya itu artinya semacam pribadinya itu semacam gelas yang mudah pecah, Pak. Artinya masih goyah-goyah lah, mudah pecah, karena ya mau ke sini rasa ingin tahunya itu ingin sangat besar sekali, Pak. Maka dari itu kita sebagai guru BK bagaimana caranya menguatkan pribadinya dia atau siswa itu biar tidak terjerumus. Nah, artinya biar apa yang ingin dicita-citakan dari pihak sekolah, terutama dari guru-guru wali kelasnya,
dan terutama juga dari orang tuanya yang menitipkan anaknya ke sekolah itu kan biar dia mencapai kesuksesan nantinya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Itu aja tambahan dari Oke, saya. terima kasih Terima kasih. pendapatnya sangat bagus sekali Pak Febri sama Pak Denny. Artinya kita sebagai guru BK memberikan pemahaman. Jadi akibatnya tidak hanya rugi untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau sudah dimengerti tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan? Tidak Pak, sudah Pak Sudah Pak. Denny jelas Pak. bagaimana? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Nah, yang stop share dulu. Oke. Untuk mengetahui seperti apa bayangan Bapak-bapak tentang pemahaman hari ini, silakan ketik di kolom komentar apa yang sudah Bapak pelajari di kesempatan hari ini. Silakan mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat di kolom komentar. Terima kasih. Silakan saya berikan waktunya. Ketik di kolom komentar apa yang dipelajari hari ini. Simpel saja dengan 1 kalimat atau 2 kalimat saja. Oke, ini dari Pak Febri, dalam pembelajaran ini saya mengetahui berbagai layanan dan aspek-aspeknya. Wah, luar biasa. Pak Denny, apa yang hari ini Terima bisa kasih Pak. didapatkan? Ya, kita tunggu Pak Denny. Kayaknya banyak yang dipelajari ya dalam ini. Dalam pembelajaran hari ini kita dapat mengenal siswa dari segi pribadi, belajar, sosial, dan karirnya. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Ya. apa yang kita bahas hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak-bapak sekalian. Sekarang saya simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, luang lingkup bidang pelayanan capaian bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan ini. Jadi kita lihat aspeknya, kemudian layanan pribadinya. Setelah kita memahami semua itu, selanjutnya kita dapat mengetahui strategi-strategi apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita sehingga nanti dalam perkembangannya menempuh SMK semua hak-haknya dapat terpenuhi. Oke, seperti itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Kita tutup. Nah, sebelum ditutup, saya minta tadi Pak Denny yang memimpin doa. Sekarang Pak Febri. Silakan waktunya Pak Febri, silakan Ayo tutup Pak Febri. doanya. Ya, terima kasih Oke. dalam kegiatan kita sore hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita tutup dengan doa ya. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, waktu saya persilakan pada Pak Giri. Masih ke-mute Pak, masih ke-mute Pak. Sorry, maaf. Ini masih ke-mute ya. Terima kasih atas waktunya Pak Febri. Kemudian Pak Denny, terima kasih atas waktunya. Jadi kita akan bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Selamat sore. Sorry Pak. Sore.